Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para ahli bait, pemangku kegiatan ini, terutama Pak Johan tadi, Pak Johan. Yang kami hormati rekan kami Pak Soleh. Kami kalau dengan Pak Soleh ini nggak asing lagi, Pak. Walaupun tadi katanya kami bukan orang KTNA, bukan apa, tapi Pak Soleh itu selalu bersama kami. Terutama pada waktu beliau PLT Camat Batu Hampar. Jadi ini termasuk dulunya Camat Pertanian. Di satu minggu itu 5 hari di kantor, maksudnya 5 hari kerja, 3 hari di lapangan, 2 hari di kantor ya Pak Herman ya. Iya, jadi kadang kami yang kewalahan. Sebentar-bentar, yuk kita makan siang di Gubuk Sipolan, gitu. Yang kami hormati rekan kami Pak Hutri, mungkin pas lahirnya itu 17 Agustus Pak. Jadi namanya Hutri, PT bersama satu teguh. Dan yang kami hormati Pak M. Tian, beliau ini POPT, petugas organisme pengendali organisme pengganggu tumbuhan, POPT, bukan POP ya Pak. Kemudian rekan kami Pak Tomiri, beliau ini host Info Pak Tani Pak. Jadi kalau Bapak buka YouTube Info Pak Tani Rokan Hilir, nah itu Pak Tomiri, ini orangnya Pak. Udah ribuan subscribe-nya. Kemudian ini pun hari ini juga nanti akan tayang di YouTube kita. Kemudian bapak-bapak, mungkin ada Datuk Penghulu, Datin Penghulu, Bapak Ketua Kelompok Tani, bapak-bapak anggota Kelompok Tani dan sebagainya. Saya mohon maaf tidak bisa satu persatu menyebutkan. Dan tak lupa teman kami Pak Herman. Pertama kali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Berikut salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama kami mohon maaf Bapak tadi terlambat karena kami menunggu mobil terpuruk hampir setengah jam latihannya, hampir setengah jam. Ternyata tidak bisa juga, pulangnya belum tahu karena tadi kami mutar balik lagi. Beberapa kali mau belok ternyata salah terus ya Pak. Salah terus. Jadi mohon maaf kami terlambat Pak. Tadi katanya ada yang datang jam 1. Padahal kami janjian jam habis asar Pak ya. Kemudian Bapak sekalian, tadi disebutkan oleh Bapak Sudirman, beliau ini koordinator penyuluh sekaligus kepala BPP Bangko yang wilayahnya termasuk Pekaitan. Wilayah BPP Bangko itu ada Pekaitan, Batu Hampar, Bangko, dan Sinaboy. Jadi beliau ini jabatannya lebih dari camat, 4 camat jadi 1 karena mengkoordinir 4 kecamatan khusus untuk penyuluh dan pertanian. Jadi nanti bapak-bapak silakan minta nomor HP-nya karena kita kan rencana mau IP 200 ini Pak. Jadi jangan lupa HP Pak Dirman, HP Pak Tian, HP Pak Hutri, ini jangan lupa diminta nanti Pak, karena nanti pasti ada hubungannya ya. Nah HP kami dan Pak Tomiri nggak apa-apa ya Pak ya. Kemudian tadi Pak Dirman menyampaikan bahwasanya kami di sini bukan menggurui, pasti Bapak lebih handal daripada kami. Kalau kami banyak teorinya, tapi alhamdulillah teori itu sudah kami nyatakan sendiri ya Pak ya. Jadi saya Pak selain ketua KTNA, Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Rokan Hilir, yang sebuah organisasi mitra pemerintah dan petani. Organisasi pemerintah, mitra pemerintah dan petani. Maksudnya begini, Bapak misalnya punya masalah tentang pertanian bisa sampaikan ke kami. Berarti perlu juga nomor HP kami ya Pak ya. Sampaikan ke kami nyampaikan ke pemerintah. Pemerintah begitu juga punya program, pemerintah dinas terkait itu nyampaikan ke KTNA yang disebut dengan mimbar sarasehan. Nah, jadi nanti dari hasil mimbar sarasehan itu kami sampaikan ke petani. Bapak mau langsung ke pemerintah juga gak masalah.
Nah, jadi KTNA itu ada dari kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Kami baru pertemuan nasional, pekan nasional namanya PENAS, itu di Padang beberapa bulan yang lalu. Tahun 2026 kami pertemuan di Gorontalo. Itu setiap 4 tahun sekali kami kumpul petani andalan se-Indonesia itu di suatu tempat. Jadi nanti kami yang akan datang di Gorontalo, Sulawesi. Kemudian Bapak-Bapak sekalian, selain KTNA, saya juga penyuluh pertanian swadaya. Jadi dalam undang-undang penyuluhan itu ada 3 penyuluh PNS, penyuluh swadaya, PNS atau ASN, penyuluh swasta. Jadi Pak Putri ini kategorinya adalah penyuluh swasta. Pak Dirman ini penyuluh ASN. Nah, jadi lengkap penyuluhnya. Jadi saya penyuluh swadaya, wilayah kerja saya untuk penyuluhnya itu di Kepenguluan Bantayan. Saya rasa agak dibalik ini sedikit lah Pak ya. Ya Pak Dirman. Di Bantayan. Jadi itu wilayah kerja saya, khusus wilayah kerja penyuluh pertanian untuk saya. Nah, kemudian Bapak sekalian, saya juga petani. Saya petani padi sejak tahun 1994, sejak di sini. Karena saya asalnya dari Sumatera Utara, sama dengan Pak Soleh. Dan Pak Soleh dulunya dari Jawa, baru ke Sumatera Utara, baru kemari. Ya Pak Soleh ngakunya gitu kemarin. Nah, kalau saya memang asli Sumatera Utara. Sejak SMP saya sudah bertani sampai sekarang. Saya datang ke Riau ini tahun 92, masih lajang, saya masih juga bertani. 94 saya nikah, tetap bertani sampai hari ini. Dari 92 sampai 2024, 2025 sekarang, saya tetap menanam padi. Ya, nanam padi. Kemarin alhamdulillah baru panen, sebelum puasa kemarin saya sudah panen. Karena saya memang coba sama teman-teman satu kelompok tani, yuk kelompok kita panen sebelum puasa. Alhamdulillah terwujud. Alhamdulillah kemarin saya dapat 7,5 ton per hektar. Ya, per hektar. Harga sekarang lagi bagus. Berapa padi sekilo segini Pak? Kering panen 56. Kami alhamdulillah sekarang kalau odong-odong itu 6.300, kalau thresher 6.100 per kilogram. Nah, jadi kita ini sharing pengalaman saja Pak. Tahun 94 saya datang ke Mukti Jaya Lenggade itu padinya hasilnya berapa? 4,5 ton. 4,5 ton. Tapi rata-rata hasilnya 3,5 ton. Dan IP 100. Artinya 1 tahun sekali. Itu tahun 1994. Ya, saya saksi hidupnya. Ya, 3,5 ton rata-ratanya setahun sekali. Nah, pada tahun 1998 itu dicoba untuk IP 200, artinya setahun 2 kali. Itu tetap nggak bisa sekaligus kompak, nggak bisa. Banyak tantangan. Bahkan orang-orang sana ada yang mengatakan paritas itu tidak ada dalam doa kami. Nah, artinya tidak pernah dipakai di kami. Nah, jadi banyak tantangannya, sangat banyak. Dan hari itu yang melaksanakan setahun 2 kali hanya 25%. Dari hamparan 100%, itu hanya 25% saja yang IP 200. Dan hasilnya nggak bisa maksimal. Ya, hasilnya nggak bisa maksimal. Pada waktu itu belum berteknologi. Belum berteknologi, maksudnya masih tanpa olah tanah, ya. Kemudian hanya disemprot saja. Nanamnya masih pakai kuku kambing, kayak kuku kambing. Benihnya masih benih jatah tran dulu. Sini trannya tahun berapa Pak? 84, sana 81. Jadi jatah tran pada waktu itu namanya IR42. Sampai namanya diganti menjadi padi jatah. Ya, padi jatah, keras, perah. Kalau saya makannya 2 jam lapar lagi. Ya, karena nggak biasa. Nah, jadi benih itu dipakai turun-temurun. Ya, turun-temurun. Nah, baru nanti kita cerita benih spesifikasinya, Pak Tomiri yang menceritakan kalau label ini ya, berapa kali, label ini berapa kali, dan seterusnya, dan hasilnya seperti apa. Nah, kemudian Bapak-Bapak sekalian,
Sekarang saya ingin tanya dulu kepada bapak-bapak, kalau nanam padi benihnya yang didatangkan oleh pemerintah atau beli sendiri? Beli sendiri Pak ya. Beli sendiri dari orang petani biasa atau dari toko? Dari petani. Ya, nggak apa-apa. Dari petani, misalnya petani dari Lenggade gitu Pak ya. Misalnya begitu. Pada waktu beli Bapak tanya dulu nggak? Ini kemarin label apa? Enggak, yang penting katanya cantik dibeli itu Pak ya. Oke. Iya. Oke. Kemudian sampai di tempat Bapak jemurnya jam berapa? Enggak hitungan. Misalnya pagi sampai sore. Iya, udah. Iya. Iya, udah nampak. Nah, kemudian 1 hektar ladang Bapak, sawah Bapak, petakannya berapa? Nggak pakai peta. Oke. Iya, nggak pakai peta Pak ya. Yes. Wis ketoro iki. Wis ketoro nak hasilnya mung 3,5 ton. Iya. Dibajak Pak? Enggak. Semprot tanam. Berarti TOT ya, tanpa olah tanah. Iya, hemat. Terus pupuknya rekomendasinya apa saja? Enggak dipupuk. Berarti ini kalau disertifikasi langsung lulus. Berarti ini beras organik. Iya Pak, kalau bisa dipertahankan pertahankan Pak. Tapi hasil harus meningkat. Iya, nggak apa-apa. Karena itu pasti beras organik. Sekarang nanti tahun ini Pak, tahun 2024 ini ada sertifikasi untuk padi. Kalau bisa nanti Bapak daftar. Melalui kami nggak apa-apa, melalui Pak Dirman nggak apa-apa. Kemarin Pak Nasruddin sudah mencari, bisa nggak kita tahun ini mensertifikasi beras? Ya Pak ya. Maksudnya nanti biar beras Bapak ini nilai jualnya lebih tinggi. Pak Soleh waktu jadi camat berapa yang tersertifikasi tanaman Pak? Ada 6. Melon, gambas, jagung manis, pare, apa lagi kemarin? Cabai. Ada satu lagi? Enggak, pisang enggak. Pokoknya dapat 6 sertifikat di Pak Soleh pada waktu di Batu Hampar. Tanaman kalau sudah bersertifikat Prima 3, berarti 3 tahun dia layak jual di mall dan punya label. Itu. Kalau kita sertifikat secara swadaya, itu minimal 6 juta biayanya. Tapi ini gratis. Ya Pak ya? Mau nanti Pak? Mau nanti catat Pak Dirman, kelompok tani mana? Biar kita lapor ke Pak Inas. Biar Pak Dirman kemari lagi. Oke. Kemudian Pak, tadi Bapak sudah menjawab benih dapat dari petani lain yang bukan penangkar. Ya kan Pak? Bukan penangkar. Nah, 1 poinnya. Karena benih itu Pak, kalau label biru hanya 2 kali pakai. Kalau nggak berlabel nggak bisa dipakai. Kalau sudah nggak bisa dipakai, itu berarti produksinya pasti rendah. Nggak bisa, mau dipupuk, mau diolah kayak apapun, produksi nggak bisa maksimal. Nah itu Pak. Kalau di tetangga saya, hari ini kan panen nih Pak. Tetangga saya masih belum habis panen. Itu ceritanya pasti kalau kumpul-kumpul, wis tuku ini. Wis tuku ini. Udah beli benih. Nah, aku udah pesan online. Jadi mereka mohon maaf nggak menunggu bantuan. Pada waktu sebelum musim semai turun semai, mereka sudah pesan benih masing-masing. Pesan sendiri-sendiri. Dah, Bapak 1 hektar benihnya berapa kilo? 100. Nah, benih standarnya 1 hektar itu kalau lansini belum bisa, itu 25 kilo. Bener Pak, saya 5 kilo hampir setengah hektar. Tanamnya pakai jajar legowo. Ya Pak ya. Ini kalau malam kita pakai ini, infocus. Tunjukkan jajar legowo seperti ini. Ya Pak ya. Mohon maaf Pak ya, ini kan kita cerita pengalaman dulu Pak ya. Tujuannya bagaimana hasil panen Bapak bisa meningkat. Kan itu. Karena itu usaha kita. Kalau kita masih di bawah 4,5 ton, itu gaji kita masih rendah. Ya.
Kalau kita sudah 7,5 ton dengan harga gabah sekarang, itu gaji Bapak per hari adalah Rp341.666. Kalau harga gabah hari ini, gabah kering panen. Ya, itu yang 6.100, bukan yang 6.300. Yang pakai odong-odong 6.300. Ya, gaji Bapak adalah Rp341.666 per hari. Karena padi kita umurnya 100 hari. Iya, Pak? 100 hari. Nah, 3 bulan artinya. Nah, itu. Nah, bagaimana bisa mencapai seperti ini? Pertama, sawah harus ada petakan. Nanti saya jelaskan apa fungsi petakan. Minimal 1 hektar 4 petak. Berarti 1/4. Bahasa Medannya 6 rantai. 1 petaknya. Minimal. Ya. Nah, kenapa harus ada petakan? Harus ada galengannya. Batasnya, orang Melayu bilang, orang Jawa bilang galengan. Itu fungsinya banyak sekali, Pak. Banyak sekali fungsinya. Pertama, lahan kita dalam 1 hektar menjadi 4, berarti semakin kecil. Misalnya lahan kita nggak rata, tapi kalau 1/4 hektar saja P1 petak, itu bisa diratakan. Karena kalau lahan tidak rata, pasti produksi juga turun. Kalau lahan tidak rata, produksi pasti turun. Kenapa? Yang di daerah tinggi pasti gulmanya lebih banyak. Gulma itu rumput. Rumputnya pasti lebih banyak. Kalaupun kita pupuk kita tidak maksimal diserap oleh padi. Yang menyerap siapa? Gulma, rebutan. Artinya, yang pupuk seharusnya untuk mengasih nutrisi ke tanaman kita, akhirnya terbagi. Kami kan nggak mupuk, Pak. Iya, kalaupun nggak mupuk, kalau nggak ada gulma, nggak ada pesaingnya tanaman padi kita, pasti nutrisinya akan diserap oleh padi kita. Udah, Pak? Yang kedua, masih guna petak batas tadi. Yang kedua, mempermudah pengaturan air. Mempermudah pengaturan air. Padi kita butuh air nggak, Pak? Wah, sangat butuh. Sangat butuh air. Ya. Kalau sampai nggak ada airnya, pasti nanti anakannya berkurang. Makanya harus olah tanah. Nanti gini aja, Pak, Bapak yang lahannya 1 hektar, coba aja dicoba cara ini entah berapa rantainya begitu. Ya, Pak ya. Coba aja nanti. Karena nanti ada yang Bapak yang mendampingi Bapak ada nanti. Penyuluh Bapak sini Pak Fauji ya. Pak Fauji penyuluh sini, PPL sini. Kalau ada hama dan penyakit, Bapak telepon Pak Tian. Ya, ini orangnya. Yang ganteng. Si lacak, Pak. Pak Tian. Dia tugaskan oleh pemerintah untuk Kecamatan Pekaitan tentang hama dan penyakit tanaman. Udah, Pak? Kalau ada yang rumput membandel, Bapak tanya Pak Utri nanti. Ya, Pak Utri. Pak Utri udah pernah masuk sini? Lewat aja. Lewat aja. Belum pernah ketemu tani dengan petani sini? Belum. Nah, ini Pak Utri. Udah, Pak? Kemudian di sini ada keong mas nggak? Ada. Kalau nggak ada batasnya, susah mengendalikan hama, terutama hama keong mas. Sangat susah. Kita racun 1 hektar menjamin, Pak? Enggak jamin, susah kerjanya. Ya, jadi harus ada pembatas tadi. Mengatur air mudah, mengolah tanah mudah, mengontrol tanaman mudah, memupuk mudah, mengendalikan hama dan penyakit juga mudah. Dengan adanya petakan. Ya. Sudah, Pak? Setelah ada petakan, baru diolah tanahnya, Pak. Diolah, bisa digelebek, bisa disingkal dan sebagainya. Kalaupun memang masih banyak humusnya, nggak apa-apa, TOT saja juga nggak apa-apa. Tapi petakan wajib. Udah, Pak? Nah, kemudian cara nanam, Bapak nanam benih bibit umur berapa?
1 bulan lebih. Iya. Ya enggak apa-apa Pak, tergantung alam ya Pak ya. Nah enggak apa-apa Pak. Ya enggak apa-apa, pokoknya yang Bapak alami ini beberapa puluh tahun yang lalu kami alami. Kita satu tanah loh Pak. Masih satu kawasan. Satu iklim lagi. Ya Pak ya. Jadi kalau kita berbagi pengalaman, kalau saya dari Jawa cerita tentang sawah di Jawa, ceritakan di sini kan nggak nyambung. Ini kan nyambung tuh Pak. Nah itu. Dah satu iklim, satu kabupaten. Kemudian sebaiknya menanam padi itu bibit yang 15 sampai 25 hari. Kalau lebih dari itu anakannya pasti kurang. Anakannya. Yang kita harapkan kan anakan. Anakan yang normal itu satu rumpun rata-rata 25 batang. Satu rumpun. Ya, rata-rata 25 batang. Kemudian yang normal satu malai itu rata-rata 125 butir. Itu. Nah, itu banyak teknologi yang bisa bagaimana lebih banyak butirnya. Itu teknologinya sudah ada. Ya Pak ya. Nah, kalau 25 batang per rumpun, 1 hektarnya itu udah di atas 6 ton. Ya Pak ya, di atas 6 ton 1 hektarnya. Nah, jadi itu Bapak sekalian. Kemudian nanamnya kan Bapak masih pakai kuku kambing. Nanam pakai kuku kambing sama nanam pakai tangan itu anakannya pasti berbeda. Ya Pak ya, pasti berbeda. Nggak bisa pakai tangan Pak, karena nggak diolah tanah. Maka coba olah tanah. Pak Soleh kan dekat Pak Muklis di pertanian. Ya Pak Soleh ya. Banyak alsintan. Saya aja tahun ini Pak, 1 gapok tan itu dapat 20 hand traktor. Upsus namanya. Sini banyak dijual. Ya. Karena nggak dimanfaatkan. Nah, jadi yang akan datang kami dapat 20 roda 4 1. Nah, jadi tanaman pakai kuku kambing sama pakai tangan, anakannya pasti beda. Pasti beda. Kenapa? Pakai kuku kambing biasanya lebih dalam. Udahlah dalam, tanahnya padat karena nggak diolah. Jadi dia susah untuk berkembang biak. Nah, kemudian pakai ini Pak, apa namanya? Betis. Kalau betis Bapak berapa meter satu? Tidak ada. Ah, ini dia. Apa guna betis? Betis itu gunanya untuk mempermudah perawatan. Ya, mempermudah perawatan. Betis Bapak tak ada. Ada betis yang 5 meter. Ada betis yang 4 meter, 3 meter. Saya betisnya 5 baris 1 betis. 5 baris betisnya 50 cm. Berarti setengah meter kan Pak? 5 baris setengah senti. Apakah rugi yang setengah meter ini Pak? Enggak. Bapak kalau Bapak lihat tanaman padi Bapak yang buahnya banyak, yang bagian mana? Pinggir kan? Pinggir. Kalau betisnya yang seperti saya ceritakan tadi 51, itu semuanya jadi pinggir Pak. Seharusnya 41. Semuanya jadi pinggir. Semuanya buahnya banyak. Itu namanya jarwo, jajar legowo. Ya Pak ya. Benihnya makanya tadi saya katakan bisa 5 kilo, hampir setengah hektar. Karena tanamnya 20 cm jaraknya. Kemudian 4 baris, 1 ada penyiksaan pula itu. 1 baris, 4 baris, 1 betis, 4 baris, 1 betis. Barisannya usahakan ke barat timur. Jadi tujuannya sinar matahari penuh. Karena sinar matahari itu membantu pertumbuhan tanaman kita sampai nanti pengisian buah. Ya Pak ya. Jadi itu harus kita pelajari semua. Iya, penganiayaan. Kena bully entoknya. Kalau besar dipotong. Wis Pak, nggak apa-apa, itu bagian dari pengganggu kita. Udah Pak, yang jarwo tadi 41.
4 baris 1 betis, 4 baris 1 betis. Itu mudah perawatannya. Dan kemudian saya udah pakai itu seterusnya, Pak. Dan kemudian kalau musim tikus, tikus jarang mau makan padi yang seperti itu. Kenapa? Kemana-mana nampak. Mungkin itu ya, mungkin alasannya itu. Bagi tikusnya malu mungkin. Merawatnya mudah, mupuknya mudah, semuanya mudah. Kalau tadi pakai seperti itu. Tapi tanahnya catatan harus diolah. Kalau nggak diolah susah. Dan pasti nanti kalau Bapak menerapkan seperti itu, tantangannya tukang tanam. Pasti. Karena dulu di ladang saya, kalau saya buat seperti itu pasti komplain. Pak ya kami nanam gini Pak, nggak biasa. Nah sekarang mereka pakai gitu sekarang. Cepet tanamnya. 1 hektar nggak sampai 2 hari, nggak sampai 1 hari. Ya, cepet tanamnya. Benih bibitnya juga sedikit pemakaiannya. Dah Pak. Nah, kemudian tadi kalau benih usahakan yang berlabel. Nanti Pak Tomiri nerangkan. Kemudian Pak, pupuknya jangan urea tok. Urea itu kan N, nitrogen. Nitrogen itu udah banyak di tanah kita. Nitrogen itu untuk daun. Jadi kalau hanya N yang kita kasihkan, urea tok, berarti kita hanya ingin mendapatkan daun. Ya, hanya ingin mendapatkan daun. Jadi pupuknya harus berimbang. NPK. Ya Pak ya, rekomendasinya nanti tanya penyuluhnya. Karena lahan Bapak A sama Bapak B pasti kebutuhannya beda. Apalagi nggak pakai bedengan, nggak pakai apa tadi, batas tadi, pasti berbeda. Ya Pak ya. Nah kemudian pada waktu mau bunting, usahakan Bapak booster, Bapak kasih perangsang. Banyak sekarang mereknya. Ada bom padi, ada apa lagi? Banyak tuh Pak, ada sepin dan sebagainya. Pokoknya banyak itu untuk memadatkan buah dan memperbanyak buah. So. Ya, jadi seperti itu. Itu pada waktu bunting, setidaknya 3 kali Pak. Sampai udah menunduk. Selamat datang Pak PJ. Silakan Pak. Oh masih di mobil. Ya Pak ya. Booster tadi berapa kali Pak? 3. Bunting, merata semuanya, tunduk. Di booster. Nggak mahal Pak. Nggak mahal. Nah jadi kenapa pupuk Bapak harus berimbang? Pupuk berimbang itu ada untuk akar, untuk batang, untuk daun, dan untuk buah. Finalnya kan buah Pak. Pada waktu sudah keluar malai, usahakan daun bendera jangan sampai rusak. Tahu daun bendera Pak? Itulah daun yang bakal mengisi bulir padi. Jadi usahakan jangan sampai rusak. Jangan dimakan ulat, jangan dan sebagainya, apalagi sampai kena sundep. Jangan sampai Pak. Jadi kita jangan mencegah, jangan mengobati, tapi harus mencegah. Ya, harus mencegah. Dicegah sebelum kena harus kita cegah dulu. Kalau sudah mengobati biayanya besar. Ya, biayanya besar. Itu. Atau nanti gini Pak, setelah cerita-cerita begini, nanti kira-kira habis lebaran atau lebaran haji, sebelum lebaran haji, yuk jalan-jalan ke Mukti Jaya. Maksudnya studi banding Pak. Naik motor aja, rame-rame. Ya Pak ya. Kalau Bapak hanya orang 10, saya tanggung makan siang. Kalau banyak-banyak Pak Soleh yang nanggung. Ya, maksudnya begini Pak, supaya cerita saya nyambung gitu loh. Ya, Bapak nanti ceritanya langsung sama petaninya. Saya juga petaninya. Saya tanya langsung sama petaninya. Gitu. Ini 2 malam yang lalu saya baru diceritain teman. Pak Sipolan itu, Pak Sipolan itu guru SD, pegawai negeri. Dia beladang 1,5 hektar, dapatnya 250 karung. 250 karung Pak dapatnya. Jadi diperkirakan 1 hektarnya 10 ton lebih. Itu guru Pak, masih muda.
pegawai negeri. Jadi saya hitung kemarin uangnya luar biasa, ratusan juta. Iya Pak, uangnya. Ya. Nah, maksudnya itu kan cerita baik. Kalau bisa Bapak tiru silakan. Ya. Sini nggak ada saing-saingan, bukan politik. Ya Pak ya. Silakan. Jadi di sana mohon maaf yang saya ceritakan Pak Soleh tadi betul. Yang 1 hektar 12 ton tuh ada Pak. Ya. Datin atau Datuk? Yang 12 ton tuh ada Pak. 1 hektar. Pokoknya kalau nggak percaya nanti kita sama-sama ke sana. Ya Pak ya. Selamat datang Bu Datin. Silakan, kami udah duluan. Monggo Bu. Mabuk duluan ya. Iki ngomongnya sambilan Pak, soalnya kan poso yo kan. Ojo ngeden, Pak. Iya, ojo ngeden. Tapi nas kadung ngomong kadang ngono kuwi. Udah Pak. Nah, jadi sekarang Pak, sini udah dapat mesin tanam transplanter. Belum ya? Sebagian ada tapi nggak bermanfaat. Karena lahannya nggak diolah. Betul. Dan ada keongnya. Karena nggak ada betengannya. Ya kan Pak? Nggak ada galengannya. Nah, sebaiknya kalau kita udah ada transplanter, kita praktekkan Pak. Maksudnya lahannya diolah, tanahnya, kemudian tanamnya pakai itu. Nyemainya nggak usah mesti pakai loyang itu. Pakai para-para, nanti dipotong-potong sebesar loyang itu. Itu 1 hektar nanam 3 orang, itu yang cuma 2 jam sampai 3 jam Pak. Pakai transplanter. Berarti kita udah mengurangi biaya produksi, biaya tanam. Itu. Ya Pak ya. Dah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu cerita pengalaman di sana yang dulunya sama persis dengan di Bapak. Jadi Bapak rencananya ada niat untuk IP 200 Pak? Ya. Ada Pak, betul? Ya, betul. Kapan rencananya rapat turun semai? Sebelum Lebaran. Setelah Lebaran? Sebelum Lebaran rapat turun semai. Kuncinya itu di rapat turun semai Pak. Paritas padi silakan. Nanti misalnya ada yang 120 hari berarti nyemainya duluan. Yang 100 hari nomor 2-nya. Yang 90 hari nomor 3-nya. Nah sekarang udah ada padi 85 hari Pak. Ya, lama-lama 1 bulan padi panen. Lama-lama kayak sawi Pak, 21 hari panen. Mungkin nggak itu Pak? Mungkin. Dulu 6 bulan. Satu-satu ngambilnya. Masih ada di sini? Ada. Kalau satu-satu ngambilnya 1 hektar berapa bulan? Udah gitu dipijak-pijak lagi, diangin-angin lagi, dijemur, prosesnya lama Pak. 6 bulan itu bisa hampir 1 tahun. Iya toh Pak? Nah, hasilnya di bawah yang 3 bulan. Pasti. Gak ada padi lokal itu yang bisa melebihi yang paritas unggul nasional. Sekarang udah canggih, bahkan sekarang padi hibrida Pak. Ya, semua banyak perusahaan-perusahaan itu yang mengeluarkan benih padi hibrida yang hasilnya bisa di atas 12 ton per hektar. Jadi kita mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena usaha kita itu, pekerjaan kita itu, jadi kita sekarang tinggal memanage bagaimana hasil kita banyak. Ya, bagaimana hasil kita banyak. Bapak mau saya kasih tahu, di Mukti Jaya sawit ini replantingnya bukan sawit lagi sekarang. Apa? Padi. Semua sawit ditebang itu jadi sawah. Bangun PKS loh Pak sekarang di Mukti Jaya itu. Sekarang PKS itu tengah sawah. Dulu tengah kebun sawit. Sekarang tengah sawah. Karena hitung-hitungannya Pak, ini tadi baru saya hitung. Kalau 1 hektar 1 ton, 1 bulan 2 ton, itu gaji Bapak sehari Rp65.000. Ya, gaji Bapak sehari Rp65.000. Kalau trek seperti ini sawitnya berapa? Kan nggak dapat kan? Kalau hanya sawitnya 1 hektar. Jadi di sana, kalau sawit 1 hektar yang hanya dia miliki, itu dia tumbang jadikan sawah. Yakin Pak, sampai hari ini masih ada.
Ya. Dan kebetulan ada kilang padi. Di sana kilang padi yang mendanai. Kilang padi mendanai jadikan sawah. Bayarnya kapan? Yang penting jual padinya ke dia. Dengan harga yang sama. Jadi sekarang banyak orang buat kebun sawitnya jadi sawah. Sekarang ini. Dulu sawah jadi sawit. Sekarang terbalik. Karena hitung-hitungannya udah nggak masuk. Nggak masuk hitung-hitungannya, Pak. Sawit itu minimal paling nggak 4 hektar atau 5 hektar. Ya Pak ya. Nah, kemudian kami hari ini Bapak Ibu sekalian, sistem pertaniannya sudah digital farming. Pertanian digital. Kebetulan saya sendiri yang menjembatani Mukti Jaya, Gapotan Mukti Jaya itu kerjasama dengan Bank Indonesia Riau. Awalnya saya suruh buat proposal sama Bank Indonesia, dananya hibah, suruh buat proposal. Saya buat waktu itu untuk Alsintan alat mesin pertanian 205 juta. Setelah saya kirim proposalnya disetujui, tapi suruh nambahi, bukan suruh ngurangi tapi suruh nambahi, Pak. Jadi akhirnya berapa? Dari 203 juta tadi, berapa tadi? 205 juta menjadi 303 juta. Udah disetujui, kami MOU penghulu sama gapotannya di Bank Indonesia, saya ngantar. Kami langsung dibawa ke toko Yanmar. Siapa pernah ke toko Yanmar? Di Jalan Ahmad Yani. Sampai di sana kami suruh milih proposal kami. Pilih Pak, sesuai dengan proposal Bapak. Kami pilih semua, datang ke kasir, apa kata kasir, uangnya masih lebih Pak. Cari lagi bahan lagi. Terakhir sampai 4 kali kami ke kasir, dana masih lebih. 303 juta tadi. Terakhir apa yang kami beli? Jahitan goni Pak. Jadi bank tidak ada mengambil sedikit pun dari yang kami dikasihkan kepada kami. Ya, 303 juta. Tahun kedua kami dibantu alat digital farming. Pertanian digital beserta pendampingan selama 6 bulan dari vendor alat tersebut. Alatnya apa? Alatnya climate station atau stasiun cuaca, dipasang di tengah hamparan sawah. Tujuannya apa stasiun cuaca? Dari stasiun cuaca itu banyak informasi untuk sebulan kemudian. Prediksi cuaca sebulan kemudian, sebulan akan datang. Kapan hujan, kapan angin berkecepatan tinggi, kapan kelembapan udara sekian, kapan dan lain-lain, yang di situ dikaitkan kalau kelembapan udara sekian, hama dan penyakit yang bakal menyerang apa, ya, dan sebagainya. Jadi dari climate station tadi itu untuk merencanakan kegiatan pertanian. Kemudian kami dibantu namanya rapid soil check. Rapid soil check itu adalah alat untuk mendeteksi tanah yang programnya Kelana. Kelana itu kenali lahan Anda. Kalau hasil kita masih 4,5 ton, berarti kita belum kenal dengan lahan kita. Ya, jadi ada Kelana, kenali lahan Anda, pakai rapid soil check. Rapid soil check ini harganya 12 juta satu unit. Jadi sebelum kita tanam Pak, tanah kita dicek. 1 hektar misalnya 5 titik atau 4 titik. Kemudian dari hasil cek tadi, dari 4 titik tadi, dikonekkan ke HP. Di HP sekian menit kemudian keluar rekomendasi pupuk. N-nya harus berapa, P-nya harus berapa, K-nya harus berapa, yang sesuai dengan kebutuhan tanaman di lahan itu. Jadi kita nggak pemborosan Pak. Kadang lahan kita minta N, kita kasih K. Pemborosan. Lebih lagi. Yang seharusnya 100 kilo, kita kasih 150 kilo. Hilang yang 50 kilo. Produksi tetap nggak bisa ini. Nah, jadi ada rapid soil check namanya Pak. Kalau nggak salah, dinas kita akan menganggarkan, tapi entah disetujui tanda, untuk 5 BPP. Ya, kami punya 2, 1 desa. Nah, tahun ini kami sudah disuruh membuat proposal mengajukan drone, Pak. Drone bukan drone yang kayak Pak Tian tadi. Drone-nya untuk nyemprot sama untuk mupuk. Jadi nyemprot pakai drone, pakai HP. Mengontrolnya. Dan drone itu tidak akan terbang kemana-mana kalau kita udah petakan 1 hektar punya kita.
1 hektar nyemprot hanya sekian jam ya. 1 jam nggak sampai ya. Hanya menitan saja. 1 hektar mupuk. Harganya 250 juta, ada 200 juta, ada 150 juta pada waktu kami tengok di Penas di Padang. Ya, kita nggak usah mikirkan belinya, Pak. Yang penting pertanian kita berteknologi dulu. Alsintan semua pemerintah tetap menyediakan setiap tahun. Ya Pak ya. Nah, jadi itu kemarin pada waktu ada PT Habibie Garden namanya datang ke Mukti Jaya. Dia punya pertanian demplot di Mamuju, Sulawesi, Jawa Barat sampai Jawa Timur punya. Nyiram dan mupuk dari Mukti Jaya, Pak. Nyiram dan mupuknya dari Mukti Jaya. Kan nggak pernah terbayangkan oleh benak kita, Pak. Orangnya di Mukti Jaya, Rokan Hilir, Kecamatan Lima Melintang, mupuk di Mamuju, Sulawesi. Tanpa bergerak ke sana. Udah berapa efisiensi dana yang harus dia keluarkan, yang seharusnya dia keluarkan. Itu Pak, canggihnya hari ini. Saya yang disuruh mupuk waktu itu Pak. Suruh menyiram tanaman pakai HP. Tapi HP dia yang udah diprogram. Pak, ini tanaman saya di Mamuju. Coba Bapak klik ini. Nanti Bapak lihat di layar ini. Di sana udah keluar airnya. Saya coba klik Mamuju Pak. Berapa kecepatannya Pak. Sana nyiram tanaman. Matikan Pak. Saya matikan. Klik. Mati. Di Mamuju. Jadi besok kalau kita diperangi negara-negara canggih. Ya nggak apalah datang orang yang kemarin nembaki kita satu-satu. Enggak Pak. Semua udah pakai digital. Pertanian pun sekarang berdigital, Pak. Itu. Ya, Pak ya. Nah, jadi kita nggak usah sampai ke sana dulu, bertahap dulu. Kami dulu, Pak ya. Nanti baru Bapak ya. Kami dulu tahapannya. Nah, jadi itu, Pak. Kuncinya nanti 1 di rapat turun semai. Disepakati oleh semua kelompok. Kalau di sana Pak Tomiri biasanya dari Melintang dulu. 1 BPP, ya 1 BPP ya. 1 BPP rapat semua kelompok taninya. Menetapkan kapan turun semai. Karena padi itu kuncinya adalah kekompakan. Kalau nggak kompak nggak akan ini. Ya Pak ya. Oke. Nah jadi nanti di rapat turun semai Pak kuncinya. Benihnya udah ditentukan. Nggak apa-apa Pak. Bapak ngalai beli benih berlabel. Beli sendiri nggak apa-apa. Yang penting hasilnya kan untuk Bapak. Kan nggak pernah nanti PPL minta. Camat minta. Kan nggak ada hasil kita. Ya hasil untuk kita sendiri. Oke Pak, nanti itu saja dulu karena kayaknya nggak bisa dikompromi di sini ya. Nanti kita tanya jawab aja Pak ya. Setelah yang lain-lain kita tanya jawab. Mungkin lebih ini. Nanti janji saya kalau Bapak nanti sebelum Lebaran Haji mau studi banding jangan ke Jawa, ke Mukti Jaya saja atau ke Teluk Pulau Hilir atau ke Rimbo Melintang. Ya Pak ya, studi bandingnya jangan ke Jawa. Kalau ke Jawa pulang nggak bisa diterapkan. Saya dulu sering membawa petani studi banding ke Jawa. Sekarang saya nggak mau lagi. Karena pulang nggak bisa diterapkan. Paling jauh kemarin kami di Siak. Siak itu bunga raya, itu lebih bagus. Pertaniannya bagus. Kemarin kami bawa dari Pekaitan itu dari Suak Temenggung, Rokan Baru Pesisir, apalagi satu lagi? Karya Mulyosari. Itu 3 desa kami bawa ke bunga raya. Karena memang ada dana desa yang bisa dimanfaatkan. Untuk studi banding ke sana pada waktu itu. Kalau Bapak nggak ada, nanti sendiri aja ke Mukti Jaya. Kalau mau bermalam di rumah saya, gratis Pak. Mandi gratis, toilet gratis, apa gratis? Ya Pak, gratis makan juga bisa gratis. Ya Pak ya, silakan. Batas-batas 5 orang, 10 orang pun bisa ke rumah saya. Ya Pak ya. Ya, catat nanti nomor HP saya. Pak, kami mau datang tanggal berapa? Tapi janjian dulu, 3 hari sebelumnya. Saya rasa demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung dan sebagainya. Tersinggungnya itu kenapa saya nggak bisa 7,5 ton itu tersinggung, mantap ya. Nah jadi nanti kita bisa tanya jawab sebelum yang lainnya. Mungkin Pak Utri, Pak Tomiri akan menyampaikan juga pengalamannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.